Kita akan lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ivan Rusanova untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Perbankan BIK pada BBRI direkomendasikan buy, SMGR juga rekomendasinya buy, ada bank juga direkomendasikan buy, dan Unilever juga direkomendasikan buy ini. Support dan resisten dari masing-masing saham yang direkomendasikan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada Unilever, bank, SMGR, kemudian juga BBRI. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Ivan, ternyata juga ada saham bank. Bagaimana analisisnya? Perbankan digital di penutupan sesi kedua hari ini juga dominan mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Iya, kalau saya lihat memang minat investor terhadap saham-saham perbankan, khususnya bank digital, saat ini memang masih cukup baik ya, termasuk salah satunya bank atau Bank Aladin Syariah ini diperkirakan memang secara teknikal sudah berada di akhir koreksi ya, koreksi minor seperti itu, dan ada potensi untuk mengalami penguatan menuju target resisten yang saya sampaikan, itu selama level supportnya memang tidak ditembus seperti itu untuk bank-bank digital. Baik, Unilever Anda juga rekomendasikan buy. Hari ini juga kembali tertekan ini, makin jauh tampaknya dari level tertinggi yang sudah diraih sebelumnya, Pak Ivan, untuk Unilever. Iya, untuk Unilever memang dari bulan Oktober memang mengalami koreksi, tapi secara teknikal saya melihat memang koreksinya atau tekanan jual yang terjadi dari sisi volume pun mengalami penurunan daripada koreksi yang terbentuk di sekitar akhir November, sehingga diperkirakan memang fase koreksi ini relatif sudah semakin terbatas, dan estimasi saya akan tetap bertahan di atas support di 3.800 dan ada potensi untuk mengalami rebound ya untuk target jangka pendek mungkin sampai dengan kuartal 1 tahun depan itu ke 4330 dan 4.500 sebagai resisten terdekatnya, seperti itu Mas David. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, mempertanyakan saham Unilever, Pak Ivan. Ada Bapak Putra di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami. Unilever ini sudah ambil posisi di 4.100 ini. Support dan resistennya di berapa? Apakah masih layak di hold, Pak Ivan? Iya, seperti yang saya sampaikan sebetulnya masih sama ya untuk rekomendasi. Tentu untuk posisi saat ini masih saya rekomendasikan untuk buy on weakness, kisaran di 4.000 sampai 4.060. Kemudian support diperhatikan di 3.800 Pak, sehingga saat ini masih bisa hold tetap. Kemudian saham pilihan yang Anda rekomendasikan dari Perbankan BIK, Pak Ivan, BBRI ini. Kebetulan juga ada penanya yang masuk, Bapak Dedi di Jakarta sudah ambil posisi masih di level bawah ini 3819. Apakah masih bisa di hold dengan resisten tadi di 4.200, Pak Ivan? Iya, untuk BBRI memang saya lihat sudah berada mendekati ke akhir dari fase koreksinya seharusnya, sehingga level 3980 ini merupakan level support terdekat. Kemudian level support berikutnya ada di level 3.900, dan selama tidak menembus level tersebut saya pikir masih tetap masih aman dan menarik ya untuk BBRI melakukan buy on weakness. Baik, Pak Dedi masih punya di level 38, di level bawah. Ini cukup baik, Pak Ivan, di hold saja, Pak? Ya, untuk saat ini masih bisa hold sambil kita melihat pergerakan IHSG dan BBRI sendiri. Ketika turun mungkin jika masih ada cash seperti itu masih bisa menambah posisi di area yang saya sampaikan di sekitar kurasi tersebut. Ada Pak Dedi di Jakarta. Dan terakhir saham pilihan yang Anda rekomendasikan produsen semen SMGR, support di 7.000 dan resisten di 8.000, Pak. Rekomendasi buy untuk SMGR. Iya, untuk SMGR juga karena posisinya masih dalam tren turun yang cukup panjang ya semenjak dari awal November, sehingga posisinya saya sarankan untuk spekulatif, artinya dalam porsi yang terukur, terbatas, karena tidak menutup kemungkinan memang koreksinya masih berlanjut, tetapi secara teknikal memang saya lihat ada potensi untuk terbentuk rebound seperti itu dengan batas level support di 7.000 sebagai level cut loss-nya.
Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan BBRI, SMGR, Bank, kemudian juga ada Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba jawab Pak Ivan beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Ada Clay, ini saham-saham dari komoditas perkebunan kelapa sawit di sesi pertama tadi pagi sampai dengan menjelang siang ini tampaknya juga mengalami penguatan. LSIP sudah ambil posisi di 13.10 Pak Ivan. Prospeknya seperti apa untuk LSIP? Baik, untuk LSIP atau mungkin secara umum di saham-saham sektor CPO memang mungkin masih ada potensi koreksi, tapi saya lihat memang terbatas ya. Dan untuk posisi saat ini kemungkinan nanti bisa melakukan penambahan posisi atau kita perhatikan level support di kisaran 1.100. Selama tidak melewati level tersebut maka seharusnya LSIP masih akan menguat seperti itu. Baik, sudah ambil posisi 13.10. Rekomendasinya Pak Ivan, apakah di hold saja? Oke. Untuk saat ini sebaiknya hold, dan kalau masih ada posisi cash bisa melakukan averaging down ya nanti ya mendekati level supportnya ya untuk kemudian bisa melakukan take profit kalau mendekati level 1.300 kembali, artinya kan secara average sudah turun seperti itu. Baik, kita beralih ke Jombang. Ini ada Bapak Ahmad di Jombang yang sudah berpartisipasi di via WA Group IDX Channel Community. Saham BBKP ini target di harga berapa? Balik lagi ke perbankan ini Pak Ivan. Oke, untuk saat ini BBKP masih dalam fase konsolidasi dan ada kecenderungan koreksi ini masih berlanjut untuk menguji level mungkin mendekati support 270 ya, sehingga perlu dicermati di level tersebut. Kalau ditembus ada baiknya untuk mengurangi posisi, dan untuk level resisten terdekat bisa saya sampaikan di kisaran 310. Tapi kemungkinan akan tercapai setelah fase koreksinya selesai seperti itu. Baik, Pak Ahmad di Jombang sayang sekali tidak menjelaskan apakah sudah ambil posisi atau belum. Ya. Kita ke Surabaya ini yang ada Bapak Iskandar yang sudah berpartisipasi di via Telegram grup IDX Channel Community. Ada window dressing kah kalau lihat situasi saat ini karena ada Fed tapering, lockdown di beberapa negara dan Omicron. Tadi kita sudah bahas Santa Claus Rally ini, Pak Ivan. Kalau window dressing seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk akhir tahun ini mungkin untuk berharap ada window dressing mungkin masih belum dapat tercapai ya Mas David. Ya, mungkin di awal tahun depan kemungkinan setelah koreksi selesai atau masa konsolidasi ini berakhir, baru kita mungkin bisa melihat IHSG untuk kembali mulai uptrend yang baru untuk mencapai all time high yang baru lagi seperti itu. Baik, kalau peluang Januari effect, Pak Ivan? Oke, untuk Januari effect masih ada kemungkinan sih untuk saat ini kalau koreksi sudah terbentuk secara sempurna dari struktur wave-nya, mungkin di bulan Januari estimasi mungkin sekitar pertengahan ke akhir mungkin masih ada kemungkinan untuk IHSG menguat, Mas David. Baik, jawaban untuk Pak Iskandar di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ke Tangerang Selatan, ada Bapak Andrew yang baru saja bergabung di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih. Prediksi hingga minggu depan untuk saham Pegas ini sudah punya di harga 13.80 Pak Ivan. Apakah masih bisa di hold atau di cut loss saja untuk Pegas sampai dengan minggu depan? 13.80 ya? Ya. Oke, kalau masih akumulasi atau detail beli masih ada kesempatan untuk melakukan penambahan posisi lagi, karena setelah kemarin membentuk hammer kemudian sekarang melemah, ada kemungkinan ini koreksi masih akan berlanjut dengan target support mungkin di 1.300, sehingga untuk penambahan posisi bisa saya sarankan mungkin di sekitar 13.10 sampai dengan 13.30 jika ternyata Pegas memang masih terkoreksi, itu antisipasinya seperti itu.
Oke, Bapak Andrew di Tangerang Selatan, pegas di 1380 tampaknya masuk di level penutupan perdagangan hari ini dengan koreksi yang cukup dalam di 2,13%. Masih ada ruang koreksi di 1310 sampai dengan 1330 dan level ini direkomendasikan untuk posisi tambah beli untuk pegas. Baik, terima kasih untuk Bapak Andrew di Tangerang Selatan.